terperosok salah bisnis semuanya, harus dinasihati. Muslim itu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, rawahu Bukhari. Muslim itu kalau orang lain selamat dari lisan kita, dari tangan kita. Ini tidak menyakitinya. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Lain lagi, wallahi la yu'min. Faqila lahu man huwa ya Rasulullah? Faqala alladzi la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Demi Allah tidak beriman. Sampai bersumpah Rasulullah, demi Allah tidak beriman. Bingung para sahabat, siapa ya Rasulullah yang disebut tidak beriman itu? Ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Beliau menjawab, yaitu orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Namanya memuliakan itu membuat mereka nyaman. Islam itu begitu, membuat mereka enak, bukan membuat mereka gelisah, susah, nelongso dengan keberadaan kita. Makanya Umar bin Khattab sampai pernah merasa takut dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kalau menyebabkan seekor keledai terperosok di pedalaman Irak sana. Keledai itu kan binatang yang paling jelek, yang paling hina. Para ulama menafsirkan keledai itu binatang yang paling hina. Itu dimuliakan oleh umat, jangan sampai terperosok. Tempatnya jauh di Irak, ibu kotanya kan di Madinah. Tapi jauh di pelosok di Irak sana, harus licin, harus enak jalannya, nggak sampai ada lubang-lubang yang membuat terperosok manusia, apalagi Muslim, apalagi yang soleh-soleh, jangan sampai. Keledai aja dalam tanda petik diselamatkan dari terperosok. Ini apa? Pelayanannya khalifah, pelayanannya presiden, begitu, memperhatikan umatnya. Ini kepentingan Allah dan Rasulnya yang menjadi barometer ininya. Kalau ini ditelantarkan, yang marah Allah, bukan keledainya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Satu bentuk kita tidak menyakiti tetangga itu adalah kita tidak menggunjingnya, tidak berkata kasar, tidak berkata pedas. Ada seorang wanita yang pedas kata-katanya kepada tetangga atau orang lain, padahal dia ahli sholat malam, kalau siang ahli puasa. Kata Nabi Muhammad SAW mengomentari mereka, dia itu wanita tersebut masuk neraka. Di hadis yang lain disebut nggak ada kebaikan bagi dia kalau kata-katanya pedas kepada orang lain. Yang kedua, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menyampaikan berbuat baik kepada tetangga dengan menolongnya jika ia meminta pertolongan, dengan membantunya jika ia minta bantuan, dengan menjenguknya jika ia sakit, mengucapkan selamat kepada dia jika bahagia, menghiburnya jika ia mendapatkan musibah, didatangi, dikancani. Jadi ini seorang penyanyi dulu itu ya, banyak teman kalau di meja makan, tapi kalau di penjara nggak ada teman. Orang yang menemani kita itu seringnya kalau kita pas kaya, pas kita royal dengan harta, banyak orang yang enggak. Tetangga itu selalu menjadi teman setia kapan saja, pas senang, pas susah, pas nyaman, selalu kita temani. Salah satunya ya tetangga itu. Mengucapkan selamat jika bahagia, menghiburnya jika mendapatkan musibah, membantunya jika ia membutuhkan, memulai ucapan salam untuknya. Kalau dia melengos, ya kita ucapkan salam, assalamualaikum. Kita ngawali, meskipun kita umpama kita direktur, punya tetangga, maaf, hanya penggambaran, punya tetangga pemulung, direktur
punya tetangga pemulung, pemulungnya ketemu direktur yang tetangganya itu melepas. Nah direkturnya itu mengawali, salam, assalamualaikum. Gengsi aku lah, gengsi kepada Allah nggak bisa. Nek gengsi kepada manusia yang pemulung itu boleh, tapi ini urusannya dengan Allah. Kalau kita mendahului salam itu dinilai mendapatkan reward dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak peduli dia cuek atau acuh kepada kita, yang penting kita menunaikan hak-hak dia, hak-hak mereka. Kewajiban kita, kewajiban saya, yaitu memulai salam, ngawali, diisi salam, berkata kepadanya dengan lemah lembut, santun ketika berbicara, santun kepada ayahnya tetangga, membimbingnya kepada apa yang di dalamnya terdapat kebaikan agama dan dunia, dibimbing, dinasehati. Kalau mau terperosok salah bisnis semuanya harus dinasehati. Ada yang begitu ya, nggak pengalaman mau bisnis akhirnya ditipu, padahal sudah dinasehati oleh tetangganya. Oh jangan mau naik bisnis itu ada uang ada barang gitu aja. Jangan kerjasama, akhirnya hilang duitmu. Itu menasihati, membimbing kepada agama dan dunia, melindungi area tanahnya. Tanahnya dilindungi, jangan malah diserobot. Tanahnya dia diserobot, dipek, gawe macam-macam. Enggak, sering terjadi di mana-mana karena tetangganya wis enggak ono sing diuwongno, arek-arek enom-enom diserobot oleh orang yang tua. Dilaporno RT, RT-nya kalah tua, kalah wibawa, kalah. Akhirnya ya dizalimi oleh tetangganya. Bukan begitu, tetangga itu malah melindungi area tanahnya, memaafkan kesalahannya, tidak mengintip auratnya. Bukan sudah disembunyikan aurat, kesalahan, rasa malunya ini, rahasianya sudah disembunyikan, jangan malah diobral-obral, diintip dan diobral-obral. Tidak menyusahkannya dengan bangunan rumah dan jalan kita. Bangunan rumah kita nggak menutupi jalan dia. Hak dia nggak pernah kita tutupi. Ini hak dia ya, bukan hak saya. Umpama saya membangun di tanah saya ya nggak apa-apa. Jangan sampai menutupi. Syukur-syukur kita nggak mepet, kita agak kaya, bangun nggak usah dipepet-pepet pas pagar, dilonggari sedikit. Ya tetangga kita lebih leluasa menggunakan tanah kita untuk kegiatan hariannya. Kalau itu kita niatkan ikhlas untuk Allah, karena Allah, nggak akan mungkin dilenakan oleh Allah, pasti akan dibalas oleh Allah. Kita niat tok, wis aku bangun nggak tak pepet-pepet no, cek tonggoku lebih nyaman. Niat tok begitu, nggak usah diomong-omong no. Tetangganya yang nggak pernah berterima kasih, Allah nggak lupa. Allah pasti melihat niat kita dan dinilai, diganjar. Tidak menyakitinya dengan air yang mengenainya. Air kita pun apa ini? Percikan hujan dari genteng kita nggak mengenai tetangga. Atau kotoran yang dibuang di depan rumahnya, kotoran kita, kotorannya kucing atau kotorannya apa yang dibuang di depan rumahnya. Itu semua perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah dalam firman-Nya, tetangga dekat dan tetangga jauh. Surat An-Nisa ayat 20.